Baiklah, kita lanjut ya. Aku ini udah. Oke. Ya, di sini datanya 30 untuk X-nya. Ini X1, X2, X3, X4, X5. Berarti kita masukkan ke dalam rumus X min X bar kuadrat, yaitu X1-nya 30 dikurangi 50 dikuadratkan, ditambah 40 dikurangi 50 dikuadratkan, dan seterusnya. Lalu dibagi, ini jumlah datanya itu, banyaknya data itu 5 dikurangi 1. Seperti di rumus N-1, 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Hasil dari perhitungan X min X bar kuadrat itu di sini 1000. Jadi 1000 dibagi 4, lalu diakar, hasilnya 15,81. Jadi koefisien variasinya yaitu 15,81 dibagi 50 dikali 100%. Hasilnya 31,62%. Nah, di sini ada pertanyaan belum? Belum, Pak. Oke, kita lanjut ya. Ini yang untuk dua kelompok. Jadi di dua kelompok ini ada dua jenis bola lampu. Dua jenis bola lampu ada lampu jenis A dan lampu jenis B yang masing-masing mempunyai rata-rata hitung dan simpangan baku. Simpangan baku di sini itu sama aja sama standar deviasi. Nah, rata-rata hitung untuk lampu jenis A itu yaitu 1500 jam. Sedangkan untuk standar deviasinya untuk lampu A 275. Sedangkan untuk lampu B 1750 untuk rata-rata hitungnya, dan untuk standar deviasinya yaitu 300. Kalian pakai rumus seperti tadi, yaitu standar deviasi dibagi X barnya dikali 100%. Di sini ternyata lampu jenis A itu 18,3, sedangkan lampu jenis B 17,1. Dilihat dari sini, ternyata kualitas lampu B lebih bagus daripada kualitas lampu A. Kenapa? Karena kalau koefisien variasi itu penyebaran data ya. Dispersi data itu kayak dia tersebarnya, misalnya kalau koefisiennya besar, dia tersebarnya semakin menjauh, dispersinya semakin beragam. Jadi kalau semakin menjauh atau semakin beragam, dia itu kualitas datanya akan semakin tidak bagus. Nah, kalau koefisiennya semakin kecil, dia itu semakin terpusat, itu berarti untuk kualitas datanya lebih bagus. Untuk itu kenapa dipilih lampu jenis B dengan koefisien yang lebih kecil. Lalu selanjutnya koefisien variasi kuartil. Apabila kalian itu rata-rata hitungnya dan deviasinya itu nggak diketahui. Yang diketahui itu kuartilnya. Kalian pakai rumus yang ini. Jadi koefisien variasi kuartil sama dengan kuartil ketiga dikurangi kuartil ke-1 dibagi kuartil ketiga ditambah kuartil ke-1. Atau rumus yang ini. Di mana kuartil ketiga dikurangi kuartil ke-1 lalu dibagi 2 dibagi mediannya. Median itu nilai tengah ya. Contohnya di sini. Tentukan koefisien variasi kuartil dari kelompok data berikut.
Di sini sudah diurutkan datanya. Ingat, kalau kalian dapat soal, dilihat datanya sudah diurutkan belum. Oh, ini belum diurutkan. Jadi harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, setelah diurutkan, nah, seperti kemarin rumusnya, kita cari kuartil pertama dan kuartil ketiga. Ini kuartil ketiga ya. Nah, kuartil pertama misalnya sudah diketahui 42,5. Sedangkan kuartil ketiga sama dengan 82,5. Nah, nanti tinggal dimasukkan sini ke rumus koefisien variasi kuartil. 82,5 dikurangi 42,5 dibagi 82,5 ditambah 42,5. Kalau kemarin kan kalian sudah mencari kuartil pertama, kuartil ketiga, atau sudah mencari yang atas rata-rata hitungnya dan juga nada deviasinya, kalian bisa lanjut ke mencari koefisien kuartil. Cuman hari ini memang saya nggak ada tugas. Jadi kalau kalian ingin mencoba sendiri mencari koefisien kuartilnya atau koefisien variasinya, itu kalian bisa oret-oret atau praktis sendiri di Excel yang kemarin. Nah, di sini ternyata koefisien variasi kuartilnya itu 0,32. Di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan belum? Belum, Pak. Kita lanjut ya. Lalu menetapkan nilai baku. Salah satu manfaat dari nilai rata-rata dan standar deviasi ialah keduanya dipakai untuk membuat transformasi data yang menghasilkan nilai baku atau skor baku atau nilai standar. Untuk rumusnya, ini bukan koefisien variasi kuartil, salah nulis. Untuk nilai bakunya atau Z, yaitu ZI sama dengan XI. XI itu datanya, data keberapa saja, dikurangi X bar dibagi standar deviasi. Contohnya ya, kita akan mencari sebuah nilai baku. Nah, di sini untuk kasusnya, nilai rata-rata ujian akhir semester mata kuliah kalkulus 1 di kelas A dengan 45 mahasiswa adalah 78 dan simpangan bakunya 10, itu untuk kelas A. Sedangkan untuk mata kuliah, jadi di kelas A ini, kita akan melihat mata kuliah berdasarkan mata kuliahnya, yaitu bahasa Inggris dan satunya kalkulus 1 misalnya. Nah, untuk bahasa Inggris itu rata-rata nilai di kelas 84. Sedangkan untuk simpangan bakunya 18. Nah, untuk nilainya Dona yang kalkulus 1 itu 86 dan untuk bahasa Inggris itu 92. Jadi kita lihat di sini kembali kalkulus 1 di kelas A dengan 40 mahasiswa itu nilai rata-ratanya 78. Timbangan bakunya 10. Sedangkan untuk bahasa Inggris rata-ratanya 84. Timbangan bakunya 18. Nah, kita ingin lihat posisi Dona di kelas. Apakah dia posisinya lebih bagus yang kalkulus atau yang bahasa Inggris. Di sini nilai Dona untuk yang kalkulus itu 86, untuk yang bahasa Inggris itu 92. Kita masukkan kita. Jadi ketika kalian mengerjakan untuk perhitungan yang studi kasus,
agar lebih gampang mengerti bagaimana merumuskan masalah, kalian merumuskan apa yang diketahui terlebih dahulu. Jadi misalnya yang diketahui pertama rata-ratanya. Rata-rata UAS kalkulus itu X barnya 78 dan simpangan bakunya 10. Sedangkan untuk bahasa Inggris rata-ratanya X barnya 84, untuk simpangan bakunya S-nya itu 18. Sedangkan untuk X data untuk kalkulus 1 itu 86 punyanya Dona, dan data untuk bahasa Inggris atau X bahasa Inggris itu 92. Nah, kalau saya seringnya ketika saya akan merumuskan suatu masalah atau merumuskan suatu masalah di suatu studi kasus, saya harus menentukan apa yang diketahui terlebih dahulu. Setelah yang diketahui sudah, nanti kita baru bisa mengolah datanya. Nah, di sini ditanyakan bagaimana posisi prestasi Dona di kelas itu. Untuk kalkulus 1, kita pakai rumus yang tadi untuk nilai baku ZI sama dengan XI min X bar dibagi S, di mana untuk kalkulus nilainya Dona itu 86 dikurangi rata-rata yang ada di kelas itu untuk kalkulus 78 dibagi simpangan bakunya yaitu 10. Hasilnya 0,8. Untuk bahasa Inggris, nilai Dona 92 lalu dikurangi dengan rata-rata yang ada di kelas. Untuk mata kuliah bahasa Inggris 84 dibagi dengan simpangan bakunya 18, hasilnya 6,4. Kalau kita lihat di sini kan kalau kita lihat ternyata nilainya Dona bahasa Inggris lebih bagus. Tapi bagaimana dengan posisinya dia ketika di kelas? Ternyata untuk ketika posisinya di kelas dia lebih bagus nilai kalkulusnya karena nilainya lebih tinggi atau 0,8 lebih tinggi daripada bahasa Inggris. Ini karena lebih baik di kalkulus 1 daripada di bahasa Inggris. Ada pertanyaan belum? Belum, Pak. Oke, kita lanjut ke bab kemiringan distribusi data. Jadi selain dispersi, di data itu ada kemiringannya juga. Di sini ada 3 jenis kemiringan. Kemiringan itu ada yang simetri. Biasanya kalau yang simetri itu berdistribusi normal. Menunjukkan bahwa letak nilai rata-rata hitung, median, dan modus adalah berimpit berkisar pada satu titik. Ini berarti nilai X bar, nilai median, dan modus itu hampir sama atau sama. Sedangkan kalau kurvanya miring ke kanan atau kemiringan positif, berarti mempunyai nilai modus paling kecil dan rata-rata hitung paling besar. Kalau miring ke kiri, kemiringan negatif, berarti mempunyai nilai modus paling besar dan rata-rata hitung paling kecil. Ini ada gambarnya. Ini untuk simetri, modusnya sama dengan median, sama dengan X bar. Nah, untuk miring ke kanan, kita lihat miring ke kanan itu mempunyai nilai modus paling kecil. Berarti modus lebih kecil daripada median, median lebih kecil daripada rata-rata itu. Otomatis modus di sini itu nilainya yang paling kecil. Lalu apabila miring ke kiri, itu yaitu modusnya paling besar. Berarti rata-rata hitungnya lebih kecil daripada median, mediannya itu lebih kecil daripada modus. Otomatis modus di sini dia nilainya paling besar.
Untuk distribusi kemiringan data, kita bisa menggunakan rumus Pearson, yaitu terlebih dahulu kita cari rata-rata hitungnya dan modus. Atau alternatif lain, kita cari mediannya. Nah, apabila yang kita ketahui modusnya, rumusnya yaitu alfa sama dengan X bar min modus dibagi S, timpangan baku atau standar deviasi. Atau kalau kita ketahui mediannya, berarti alfa sama dengan 3 dikali X bar dikurangi median dibagi timpangan baku, standar deviasi. Lalu di sini ada ketentuannya. Bila alfa sama dengan 0 atau mendekati 0, maka data simetri. Bila alfa bertanda negatif, misalnya nih alfanya min 0,1, maka distribusi dinyatakan miring ke kiri. Nah, kalau alfanya bertanda positif, maka distribusi data miring ke kanan. Nah, di sini ada rumus lain untuk rumus momen. Rumus momen untuk data tidak berkelompok. Jadi ini masih kemiringan data ya. Masih kemiringan data untuk momennya. Untuk data tidak berkelompok, ini disebut juga momen ketiga. Alfa 3 sama dengan sigma X min X bar dipangkatkan 3, lalu dijumlahkan semuanya dibagi N, banyaknya data, dikali S, atau simpangan baku atau standar deviasi, pangkat 3. Lalu untuk data berkelompok, ini bisa pakai rumus yang ini, atau rumus yang ini. Kalau saya untuk data berkelompok seringnya pakai yang ini. Yang alfa 3 sama dengan C3. Kemarin C apa ya, C? Lebar kelas, Pak. Oke, lebar kelas ya. C3. Kenapa ada lebar kelas di sini di rumus ini? Karena kan ini untuk data berkelompok kan ya. Kan kemarin kan dalam bentuk interval. C pangkat 3 dibagi S pangkat 3 dikali sigma FU. Sigma FU pangkat 3 per N dikurangi 3 sigma F kuadrat dibagi N, sigma FU dibagi N ditambah 2 sigma FU dibagi N, lalu dipangkatkan 3. Lah ini dipangkatkan 3 terlebih dahulu, baru dikalikan 2. Lalu di sini ini kita pakai U ya, pakai kode U. Kode U itu yang nanti saya jelaskan lagi. Nah, untuk kemiringan data dengan rumus Boli. Untuk kemiringan data dengan rumus Boli yaitu dengan menggunakan kuartil. Yaitu kuartil 3 yang harus kita ketahui yaitu kuartil 3, kuartil 1, dan kuartil 2. Untuk rumus Boli ini sama dengan Q3 ditambah Q1 dikurangi Q2 dibagi Q3 dikurangi Q1. Kita masuk ke contohnya. Kita akan mencari kemiringan data. Tentukan derajat kemiringan dan jenisnya. Jenisnya itu maksudnya apakah dia simetri, apakah dia miring ke kiri, apakah dia miring ke kanan. Data-datanya ada di sini. Ada 8, 8, 3, 5, 4, 9, 4, 6, 8, 10. Lah itu kita urutkan terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu dari sini kita cari median dan modusnya. Untuk mediannya itu, kemarin median apa teman-teman?
Kemudian nilai apa? Nilai tengah. ya, nilai tengah. Jadi kita lihat garis tengahnya itu di mana. Ini dibagi karena 10 data kan ya, berarti 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ya, mediannya sekitar sini. Jadi untuk mencari median tinggal 6 ditambah 8 dibagi 2. Hasilnya 7. Nah, modus itu nilai terbanyak. Nilai terbanyak dilihat di sini, modusnya ternyata 8. Lalu kita pakai rumus yang ini. Kita cari standar deviasinya terlebih dahulu. Kalian bisa pakai Excel. Kita sudah menemukan ya kan ya, data-datanya ada 3, 4, dan seterusnya. Lalu kita cari X min X bar kuadrat. X min X bar kuadrat, X barnya ini tadi 6,5. Lalu datanya 3. Untuk X1, X yang 1 ini, yaitu berarti 3 dikurangi 6,5 dikuadratkan. Hasilnya 12,25. Dan seterusnya sampai data ke 10. Nah, setelah itu kita hitung jumlah keseluruhan datanya atau sigma X. Ada sigma X-nya itu 65. Jadi ini ditambahkan semua. Lalu kita cari sigma X min X bar kuadrat itu 52,5. Setelah itu kita masukkan 52,5 dibagi 9. 9 itu yaitu N-1. Yaitu banyaknya data, ada 10. 10 dikurangi 1, 9. Lalu diakarkan hasilnya 2,42. Derajat kemiringan distribusi datanya kita pakai yang modus. Kita juga bisa pakai yang median. Kita coba yang modus di sini, yaitu X bar min modus dibagi S. 6,5 dikurangi 8 dibagi 2,42. Hasilnya minus 0,62. Karena alfanya nilainya negatif, maka distribusi datanya dinyatakan miring ke kiri. Nah, kita lanjut untuk soal untuk data berkelompok. Nah, untuk data berkelompok ini kita pakai kode U. Biasanya kalau di soal itu akan diketahui intervalnya terlebih dahulu dan frekuensi. Di sini kelasnya ada 5 dengan frekuensi jumlahnya frekuensi 100. Lalu kita cari nilai tengahnya. Nilai tengahnya yaitu batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Atau bisa kalian lihat sendiri langsung di sini karena ini lebar kelasnya cuma 3 kan ya. Cuma 3 kan gampang kan ya. 60, 61, 62. Berarti nilai tengahnya otomatis 61. Setelah F dan X-nya atau nilai tengahnya itu sudah kita tentukan, kita cari kode U-nya. Kita tempatkan nolnya itu mau di sebelah mana. Misalnya saya tempatkan di kelas ketiga. 0 di kelas ketiga. Lalu kita tarik ke atas nilai negatif yaitu min 1, min 2. Dan untuk ke bawahnya kita menggunakan nilai positif 1 dan 2. Nah, di sini lalu kita cari FU-nya. Kita cari nilai-nilai yang akan digunakan untuk kita aplikasikan di rumus kemiringan data. Nah, ini kita cari F kali U min 2 kali 5 min 10. Nah, di sini ini kuadrat ya. Jadi F kali U kuadrat, F kali U pangkat 3, F kali U pangkat 4.
Nah, di sini min 2 dikuadratkan terlebih dahulu. Berarti min 2 kali min 2 hasilnya berapa teman-teman? Halo? 4, Pak. 4. Positif ya, negatif dikali negatif hasilnya positif. 4 dikali 5, 20. Nah, di sini pangkat 3, berarti min 2 kali min 2 sama dengan 4. 4 kali min 2 sama dengan min 8. Min 8 dikali 5, min 40. Dan sampai ke U keempat. Karena ini nanti akan kita gunakan untuk perhitungan. Oke, setelah itu kita drag ke bawah nilai-nilainya, lalu kita jumlahkan keseluruhan nilainya. Nah, untuk FU itu 15, untuk FU kuadrat 97, untuk FU pangkat 3, 33, untuk FU pangkat 4, 254. Nah, setelah FU-nya kita temukan, kita cari standar deviasinya. Standar deviasi untuk kode U. Jadi beda lagi untuk kode U, standar deviasinya. Nah, kita C-nya itu lebar kelasnya ada 3. Untuk FU kuadratnya ada 90. Untuk FU-nya 15. Ingat ya, kalau ketika kita melihat rumus, hati-hati. Apakah dia sigma FU kuadrat atau dia sigma FU kuadrat. Maksudnya sigma FU yang dikuadratkan atau dia sigma FU kuadrat. Ya, seringnya kadang-kadang mahasiswa itu salah memasukkan nilai kayak kebalik-kebalik. Ya, N-nya itu sigma frekuensinya itu ada 100. Banyaknya jumlah datanya ada 100. Hasilnya ternyata 2,93. Ini standar deviasinya. 2,93. Nah, udah. Jadi apa yang harus kita ketahui sudah kita ketahui, yaitu standar deviasi, sigma FU kuadrat, sigma FU pangkat 3, jumlah datanya, dan juga lebar kelasnya sudah kita ketahui. Tinggal masukkan ke rumus yang ada di sini. Kalau kalian sudah pandai menggunakan Excel untuk kalau perhitungan kayak gini kan tanpa formula ya, maksudnya formula di sini kayak fungsi-fungsi seperti sum, max, dan lain sebagainya, ada lookup, lookup itu banyak. Ini kayak lebih kepada formula matematika. Apabila kalian bisa pakai Excel itu nanti pas lagi ngitung akan lebih mudah. Bisa kalian terapkan langsung di fungsinya secara langsung atau kalian cari ininya sendiri-sendiri terlebih dahulu. Kalau kalian cari sendiri-sendiri terlebih dahulu di beberapa kolom, jadi ketika kalian tinggal ganti angkanya, nanti di Excel itu hasilnya akan berubah sendiri. Lah, bisa kalian itu coba sendiri dari sekarang. Jadi misalnya besok nih, ketika ujian, saya open book si ujiannya. Boleh menggunakan Excel, boleh menggunakan kalkulator. Nah, nanti tinggal masukin datanya aja, yang mau diganti apanya, langsung ketemu hasilnya. Cuman besok ketika ujian kan tertulis di kertas, jadi kalian tulis prosesnya, misalnya rumusnya pakai ini, kalian tulis rumusnya, terus kalian masukin data-datanya di sini. Seperti ini, tulis rumusnya, tulis data-datanya, karena saya akan menilai prosesnya juga. Karena nggak semua mahasiswa mungkin hasilnya akan sama kan ya. Jadi saya juga akan menilai prosesnya. Nah, ternyata di sini, kita lanjut lagi. Untuk alfa 3-nya atau kemiringan datanya, hasilnya negatif min 0,107. Karena negatif, maka dia miring ke kiri. Di sini ada pertanyaan mungkin.
Nggak ada. Kita lanjut ke keruncingan distribusi data. Keruncingan distribusi data. Habis miring, sekarang runcing. Jadi kalau kemiringan data itu kayak geser ke kanan atau ke kiri ya teman-teman. Tapi kalau keruncingan itu kayak dia itu apa ya? Ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas atau ke bawah itu vertikal apa horizontal ya? Halo? Vertikal, Pak, vertikal. Vertikal, Pak. Oke. Vertikal ya. Jadi untuk keruncingan ini kita akan melihat secara vertikal, sedangkan untuk kemiringan itu secara horizontal. Nah, kalau tadi itu yang kemiringan data itu ada 3 juga jenisnya, simetris, miring ke kanan, miring ke kiri. Untuk yang keruncingan itu juga ada 3 jenis, yaitu leptokurtis, di mana distribusi data yang puncaknya relatif tinggi atau nanti gambar grafiknya atau kurvanya lebih runcing karena dia ke atas. Mesokurtis, distribusi data yang puncaknya normal. Jadi dia itu berdistribusi normal, tidak terlalu runcing, atau dikatakan puncaknya tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Lalu platykurtis itu ini distribusi yang puncaknya terlalu rendah atau hampir datar. Dia hampir datar tapi tidak datar. Nah, ini gambarnya. Nah, ini nggak usah diperhatikan yang ini. Salah. Salah masukin. Di sini leptokurtis dia runcing, mesokurtis itu kurvanya lebih apa ya istilahnya? Lebih normal, lebih landai. Nah, kalau platykurtis itu lebih rendah lagi. Untuk mencari keruncingan distribusi data untuk data tidak berkelompok. Jadi yang tadi itu untuk kemiringan data itu kita pakai momen ketiga. Momen ketiga. Jadi alfanya alfa 3. Sedangkan untuk keruncingan distribusi data itu pakai momen keempat atau alfa 4. Nah, untuk data tidak berkelompok rumusnya sigma x min x bar pangkat 4 dibagi n s pangkat 4. Ini s-nya dikuadratkan terlebih dahulu. Jadi kalau nanti ada perhitungan, ada pangkatnya, berarti kalian pangkatkan terlebih dahulu, baru dikalikan dengan bilangan di sampingnya. Nah, sedangkan untuk data berkelompok, itu nanti ada sigma F-nya, ada F-nya. Jadi ini sigma F dikali X min X bar pangkat. Jadi frekuensi dikali X min X bar pangkat 4 terlebih dahulu, baru nanti dijumlahkan, jadinya sigma. Bedanya kalau tidak berkelompok itu nggak ada frekuensinya, kalau yang berkelompok itu ada frekuensinya. Lalu nanti setelah ketemu alfanya di sini, kalau saya untuk alfa 4-nya untuk data berkelompok saya pakai rumus ini dengan kode U, rumus kode U. Panjang kan ya ini. C pangkat 4 dibagi S pangkat 4. C-nya lebar datanya. Lalu S-nya itu simpangan baku atau standar deviasi sigma FU pangkat 4 dibagi N dikurangi 4 kali sigma FU pangkat 3 dibagi N dikali sigma FU dibagi N ditambah 6 dikali sigma FU kuadrat dibagi N dikali sigma FU dibagi N kuadrat min 3 sigma FU dibagi N pangkat 4. Untuk menentukan apakah nilai dari kemiringan data tersebut itu mesokurtis, leptokurtis, atau platykurtis, yaitu ada koefisien kurtosisnya. Di sini koefisien kurtosisnya 3. Jika alfa 4
sama dengan 3, maka keruncingan distribusi data disebut mesokurtis. Nah, jika alfa 4 lebih dari 3, maka keruncingan distribusi data disebut leptokurtis. Jika alfa 4 kurang dari 3, maka keruncingan distribusi data disebut platikurtis. Kalau leptokurtis itu yang runcing tadi, yang meninggi, platikurtis yang rendah, mesokurtis yang landai atau normal. Kita coba ini juga ada cara lain untuk menghitung koefisien kurtosis atau alfa menggunakan jangkauan kuartil dibagi persentil 90 dikurangi persentil 10. Oke, kita langsung ke contohnya ya. Di sini ada derajat keruncingan distribusi data berat badan mahasiswa yang seperti tadi dengan 5 kelas dan total frekuensinya itu 100. Ini yang tadi kita cari dari FU sampai FU pangkat 4. Ini pangkat ya, FU pangkat 2, FU pangkat 3, FU pangkat 4. Ini kemarin sepertinya materinya sudah saya upload sih ya, tapi mungkin nanti akan saya revisi beberapa karena kemarin saya sepertinya ketika membuat itu ada yang typo. Untuk mencari keruncingan distribusi data, terlebih dahulu kita cari standar deviasinya. Karena kita menggunakan kode U, kita untuk mencari standar deviasinya menggunakan kode U. Seperti tadi rumusnya, dan hasilnya 2,39. Lalu kita masukkan ke rumus koefisien keruncingan distribusi datanya. Ini sigma FU pangkat 4-nya 253 kan ya hasilnya. Sigma FU pangkat 3-nya, ini sigma FU pangkat 4, 253, sigma FU pangkat 3, 33, sigma FU-nya 15, sigma FU-nya pangkat 2, 97, dan seterusnya. Kita hitung. Ingat yang di dalam kurung ini dihitung terlebih dahulu. Jadi hasilnya baru dikalikan dengan yang sebelah sini. Hasilnya ternyata positif 2,705 dan lebih kecil daripada 3. Maka derajat keruncingan distribusi data itu adalah platikurtis atau dia rendah. Nah, misalnya nih nanti di soal dia jenisnya masuk apa platikurtis, terus disuruh menggambarkan grafiknya, kalian nanti menggambar grafik yang seperti ini, yang platikurtis, yang rendah. Ya, untuk keruncingan distribusi data ada pertanyaan belum? Halo? Jelas, Pak. Oke. Saya share dulu ya untuk absensi. Kalian absensi sendiri ya. Passwordnya sebentar. Passwordnya mana ya? Jangan lupa ketika presensi kalian cek kembali apakah presensinya sudah di-record atau belum. Kan biasanya ketika setelah kalian melakukan presensi nanti ada statusnya. Untuk password presensinya ada di chat ya. Jadi setelah presensi dicek dulu sudah di-record atau belum, takutnya kan pas lagi presensi ternyata sinyalnya jelek. Terus kalian udah klik kirain sudah presensi ya ternyata setelah dicek ternyata belum.
Kita lanjut ke regresi linear sederhana. Ini saya pindah slide, sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Nah, untuk regresi dan korelasi. Nah, jadi di regresi ini kita akan melakukan kayak membuat formula sederhana terhadap satu variabel. Ada yang tahu variabel itu apa? Ada yang pernah dengar variabel sebelumnya di mata kuliah apa mungkin? Sih mata kuliahnya kalian ini semester berapa? Sekarang semester Dari kelas 1 sampai sekarang, Pak, variabel di MTK, Pak. di mana? NPK? MTK, Pak, matematika. Oh iya. Kalau di matematika variabel itu apa? Contohnya yang ingat, Waduh, lupa, nggak Pak. ingat ya? Nggak inget, Pak. Saya anak IPS, Pak. Nggak apa-apa. Mau anak IPS, mau anak IPA, itu tetap harus belajar hitung-hitungan dulu. Itu kakak saya. Bentar ya, cerita sedikit. Kakak saya itu juga anak IPS, jurusannya sosiologi. Karena dulu itu dia milihnya negeri, dia milihnya sosiologi. Tapi karena ternyata lapangan kerja untuk anak sosiologi itu susah. Karena susah, akhirnya kakak saya itu kursus bersertifikat yang akuntansi. Setelah kursus akuntansi itu baru dapat pekerjaan. Mungkin banyak ya, dulu banyak sekali teman-teman saya yang IPS juga beralih menjadi ke teknik, menjadi anak teknik. Memang awal-awalnya agak susah kan ya, harus mengadaptasi. Banyak sekali rumus-rumus anak teknik yang mungkin belum pernah diketemui oleh anak IPS. Tapi kalau kalian bisa melewatinya, insya Allah nanti akan mudah ketika kalian bekerja, ketika kalian penelitian, dan sebagainya. Oke, lanjut ke ini regresi. Jadi kita akan mengenal apa itu variabel. Variabel di sini adalah merupakan konsep yang mempunyai variasi ukuran. Nah, misalnya variabel itu adalah konsep permintaan. Permintaan itu kita bisa ukur. Dan ukurannya itu variasi. Misalnya permintaannya demand. Istilahnya kalau di industri itu demand. Misalnya demand material A. Demand material A itu jumlahnya untuk minggu pertama misalnya 300, untuk minggu kedua ada 200, untuk minggu keempat itu ada 500 misalnya. Nah, dia itu bisa diukur secara kuantitatif, itu disebut sebagai variabel. Nah, variabel biasanya sering muncul di metode penelitian kuantitatif. Nah, di sini contohnya untuk variabelnya, kalau di regresi sederhana ini ada dua teman-teman variabel, ingat ya. Ada variabel independen dan variabel dependent. Untuk variabel dependent ini dari bahasa Inggrisnya kan dependent ya, harfiahnya dependent itu dipengaruhi. Sedangkan independent itu variabel yang mempengaruhi atau variabel bebas atau variabel merdeka, independen. Kalau hari kemerdekaan kan bahasa Inggrisnya kan Independent Day, di hari merdeka. Nah, kadang saya itu untuk menghafalkan sesuatu saya hubungkan dengan sesuatu yang saya suka, biar dapat ingatnya lebih mudah. Nah, di sini tuh untuk variabelnya, contohnya ini ada variabel permintaan dan variabel harga produk. Nah, di sini ternyata variabel permintaan dan harga produk itu dia mempunyai hubungan timbal balik, di mana variabel permintaan dapat mempengaruhi harga produk dan harga produk di kondisi yang lain bisa mempengaruhi permintaan.
Misalnya ketika permintaannya tinggi, harga produknya ikut tinggi. Tapi ketika harga produknya tinggi, bisa aja permintaannya rendah. Jadi saling mempengaruhi. Beda dengan hubungan untuk variabel, misalnya di sini permintaan dan pendapatan. Ini dia hanya mempengaruhi salah satu. Jadi kalau untuk permintaan, variabel dan permintaan dan pendapatan, yang mempengaruhi siapa? Variabel mana yang mempengaruhi? Kalau untuk permintaan dan pendapatan. Pendapatan, Pak. Ya, pendapatan ya. Di sini juga udah ditulis sebenarnya. Jadi misalnya pendapatan suatu masyarakat itu tinggi. Karena apalagi orang Indonesia ya, kalau pendapatannya tinggi, dia langsung konsumsinya atau permintaannya terhadap suatu barang, mau bahan baku, mau material, mau kayak mobil atau TV dan lain sebagainya, itu permintaannya juga tinggi. Lalu bisa hubungan antara hasil penjualan dengan iklan produk. Di sini hasil penjualan produk suatu perusahaan ditentukan oleh keberhasilan perusahaan dalam mengiklankan produk. Berarti yang mempengaruhi di sini adalah iklan. Iklan mempengaruhi hasil penjualan. Nah, di sini analisis regresi ini digunakan untuk menentukan atau merumuskan persamaan matematisnya. Nah, kalau analisis korelasinya digunakan untuk mengetahui keeratan atau kekuatan hubungan dua kejadian. Di sini kita akan mengenal variabel X dan Y. Jadi nanti, nah di sini itu ada bentuknya ya, untuk grafiknya. Di regresi linear sederhana, itu positif, apabila dia positif dan linear, dia akan naik ke atas, ke kanan. Kalau dia negatif dan linear, dia akan naik ke menurun, dia akan menurun. Kalau dia positif linear, dia akan ke atas. Kalau negatif non linear, dia akan menurun dan tidak lurus. Kalau tidak ada relationship, tidak ada hubungan, dia akan terpencar. Ya, kita akan mengenal variabel Y. Kalau di persamaan regresi itu ada variabel Y dan variabel X. Nah, di sini variabel Y itu kita simbolisasi dari variabel tidak bebas atau variabel yang dipengaruhi atau variabel dependent. Sedangkan simbol X itu simbolisasi dari variabel bebas atau dari variabel independen. Untuk persamaan rumus regresi linear itu Y topi sama dengan A plus BX. Di mana A-nya adalah, A dan B ini adalah koefisien regresi. A dan B adalah koefisien regresi. Apabila kita akan merumuskan masalah di regresi linear, yang harus kita tentukan terlebih dahulu adalah nilai A dan nilai B. Bagaimana cara menentukan nilai A dan nilai B? Itu ada rumusnya di sini. Kalau saya seringnya pakai yang bawah ini untuk mencarinya. Ada dua ya, kalian bisa menentukan nilai A-nya terlebih dahulu, baru nilai B-nya. Atau nilai B-nya terlebih dahulu yang ditentukan, baru nilai A. Kalau saya biasanya mencari nilai B-nya terlebih dahulu, baru nilai A. Karena apabila B-nya sudah diketahui, tinggal memasukkan ke rumus yang ini. Nilai B. Nah, di sini untuk B sama dengan N kali sigma XY. Jadi XY kalian cari terlebih dahulu, lalu dijumlahkan. Lalu sigma X dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi.
N dikali sigma X kuadrat. X dikuadratkan terlebih dahulu lalu dijumlahkan. Dikurangi sigma X dikuadratkan. Sigma X dicari terlebih dahulu baru dikuadratkan. Lalu setelah B-nya ketemu, kita cari nilai A, yaitu sigma Y min N, sigma Y dibagi N, dikurangi B dikali sigma X dibagi N. Nah, karena kita menaksir sesuatu, kita regresi linear itu kan kita menaksir suatu persamaan. Itu ada kesalahan baku dari penaksiran. Nah, untuk kesalahan baku dari penaksiran, itu rumusnya ini. Untuk mendapatkan rumus ini, kalian cari Y topinya terlebih dahulu. Y topi ini, Y topi yang ada di. Nah, kalau untuk mencari Y topi terlebih dahulu, berarti kalian sudah harus punya persamaan regresinya. Yang Y sama dengan A plus BX itu sudah kalian harus ketemukan terlebih dahulu. Atau kalian bisa menggunakan rumus yang bawah ini. Yaitu akar sigma Y kuadrat min A sigma Y min Y kali sigma X kali Y dibagi N. Kita langsung ke contoh soalnya. Untuk regresi linear ini saya biasanya pakai Excel biar lebih mudah. Mungkin kalian bisa mencoba-coba di Excel. Kalian coba masukkan nilainya ini. Coba kalian masukkan sendiri rumusnya untuk untuk yang regresi linear ini mungkin tidak perlu saya contohkan di Excel-nya karena ini lebih sederhana ya daripada kemarin yang distribusi frekuensi. Di sini ini sebenarnya kalau dilihat datanya emang agak kurang cocok ya, misalnya tinggi badan kok 76,372, tapi karena saya sudah terlanjur, kayaknya saya kebalik deh ketika membuat ini. Harusnya sih yang 155 jadi tinggi badan, 70 harusnya jadi berat badan, tapi kita ikutin saja apa yang ada di sini ya. Jadi misalnya kita mengetahui tinggi badan dan berat badannya. Nah, tinggi badannya ini ada 70 bla 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 sampai 68. Lalu berat badannya ada 155 bla 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 sampai 152. Dapat dilihat di sini banyaknya data ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyaknya data itu ada 12. Nah, biasanya kalau di soal nanti mana variabel dependen atau mana variabel independen itu tidak diketahui. Jadi X atau Y-nya belum diketahui. Nah, untuk itu kalian harus benar-benar mempertimbangkan mana yang X, mana yang Y, mana yang dependen, mana yang independen. Kalian coba logika, kalian coba di dunia nyata itu yang mempengaruhi itu yang mana. Misalnya tinggi badan dan berat badan. Di sini yang mempengaruhi berat badan itu tinggi badan. Kenapa? Karena semakin tinggi manusia, berat badannya akan bertambah. Mau manusia itu kurus, misal mau manusia itu kurus, apabila dia itu tingginya lebih dari 170. Kalau seorang cowok tingginya lebih dari 175 misalnya, pasti dia itu berat badannya sekitar lebih dari 60-an. Kalau dia tingginya lebih dari 175. Nah, kalau dia berat badannya kurang dari 60 dengan tinggi 175, berarti dia itu underweight atau punya kecenderungan dia itu kekurangan gizi. Nah, di sini biasanya kan sudah kan ya ditentukan tinggi badan sebagai variabel independen, berat badan sebagai variabel dependen. Ada yang mau ditanyakan?
Apa yang belum? Perlu banget. Halo, ya. Kita kalau nggak salah pertemuan kelima ya. Bentar, kelima bukan sih. Coba saya lihat di absensi dulu ya. Kalian lihat tanggalnya aja. Kalau sedang presensi, kalian lihat tanggalnya. Sudah benar atau belum tanggalnya. Sekarang tanggal 3 November. Nah, ketika kalian presensi, kan ada keterangan tanggal dan jamnya. Kalian lihat jamnya berapa, terus tanggalnya tanggal berapa. Oke, kita lanjut ke materi. Karena setelah kita mengetahui mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi, kita akan mencari analisis regresinya. Untuk mencari analisis regresinya, kita cari nilai B-nya terlebih dahulu, di mana untuk mencari nilai B, kita harus mengetahui sigma XY, sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma X dikuadratkan. Di sini kita cari tinggi badan nih, kita tinggal cari sigma X-nya 802. Kita jumlahkan tinggi badannya. Lalu sigma Y-nya 1850. Kita jumlahkan data berat badannya. Lalu kita cari X kuadrat. X kuadratnya ini adalah hasil dari penguadratan nilai X. Di sini 70 dikuadratkan kan hasilnya 4900. Nah, untuk Y kuadrat adalah hasil penguadratan nilai Y. Ini 155 dikuadratkan hasilnya 24.025. Lalu X, Y ini adalah X dikali Y, berarti 70 dikali 155 hasilnya 10.850. Lalu kalian kalau di Excel tinggal di drag ke kanan. Nanti langsung keluar semuanya hasilnya. Lalu kalian jumlahkan. Dari hasil-hasil ini, dari data-data ini, masing-masing kolomnya kalian jumlahkan menggunakan fungsi sum. Atau tulisannya sama dengan SUM dalam kurung kalian blok yang mau dijumlahkan. Hasilnya di sini X kuadratnya 53.792. Untuk Y kuadratnya yaitu 287.868. Untuk nilai sigma XY-nya yaitu 124.258. Nah, nanti tinggal kalian masukkan ke rumusnya, nanti hasilnya seperti ini. Yaitu nilai B-nya 3,22. Nah, nilai B ini kita masukkan ke rumus A. Jadi di rumus A ini kita tinggal masukkan nilai-nilainya dan hasil dari penjumlahan atau perhitungan B kita masukkan sini. Hasilnya negatif 61,04. Nah, jadi untuk persamaan regresinya yaitu min 61,04 ditambah 3,22. Oke. Kita sudah dapat persamaan regresi, teman-teman. Setelah kita dapat persamaan regresi, biasanya nanti soalnya tentukan berat badan apabila tinggi badannya, misalnya di sini. Misal tinggi badan 77. Misal tinggi badannya 77, berat badannya berapa? Nah, tinggal kalian masukkan di sini X-nya. Di X-nya ini. Kalian masukkan di X-nya. Jadi, min 61,04 ditambah 3,22 dikali 77. Nanti hasilnya, berat badannya, coba dihitung berapa?
min 61,04 ditambah 3,22 64,26 Pak. 64,26. Iya. Ya, misalnya itu hasilnya ya, berarti itu berat badannya. Jadi dengan analisis regresi ini kita dapat memprediksi untuk gimana? Enggak ada. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi untuk analisis regresi ini kan ini ada nilai-nilainya. Kita dapat kalau sudah punya persamaannya, kita dapat menentukan untuk nilai-nilai selanjutnya yang belum ada di tabel. Oh iya. Kita masuk ke kesalahan baku penaksiran. Jadi tadi ada kesalahan baku penaksiran. Di sini kesalahan baku penaksirannya kira-kira berapa? Nah, di sini masih pakai studi kasus yang tadi, yang tinggi badan dan berat badan. Untuk mencari ini, kesalahan baku dari penaksiran, kita cari Y-topinya terlebih dahulu. Y-topi yang ada di sini. Y-topi dapat dari mana? Y-topi itu kan A plus BX. Oke, dari kasus ini Y-topinya yaitu persamaan ini. Ini Y-topinya kalian. Untuk kasus ini. Berarti Y-topinya sama dengan min 61,04 ditambah 3,22X. Min 61,04 ditambah 3,22X. Di mana untuk Y-topi data pertama, X-nya itu 70. Berarti Y-topi sama dengan min 61,04 ditambah 3,22 kali 70 karena X-nya 70. Nah, hasilnya 164,4. Nah, untuk yang X-nya X kedua yaitu 63 berarti min 61,04 ditambah 3,22 dikali 63 hasilnya 141,8. Kalian tinggal drag ke samping, nanti semua hasilnya diketemukan. Saya sarankan sih menghitungnya pakai Excel. Jadi ketika menghitung ketelitiannya lebih akurat ya daripada kalau kalian hitung satu-satu manual menggunakan kalkulator. Dari sini Y-topinya kan sudah diketahui semuanya, tinggal kita cari Y min Y-topi lalu dikuadratkan. Y min Y-topi, Y 155 dikurangi 164,4 lalu dikuadratkan. Hasilnya 87,6. Lalu kalian drag ke samping semuanya sampai nilai ke 68. Di sini karena nilai Y min Y-topi kuadrat sudah ketemu, kita cari jumlahnya, jumlah keseluruhan nilai. Tinggal atau sigma Y min Y-topi kuadrat. Hasilnya yaitu 677,8. 677,8. Nah, setelah sigma Y min Y-topi kuadratnya sudah ketemu, kita masukin ke rumus. 677,8 dibagi 12 diakarkan hasilnya 7,52. Nah, ini kesalahan baku dari taksiran regresi yaitu sebesar 7,52 atau 75,2%. Ya, atau 700. Ini enggak bisa dalam bentuk persen sih. Ini berarti 7,52 saja. Untuk kesalahan bakunya. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan di sini? Yang ini mungkin yang kesalahan baku atau pas lagi kita mencari persamaan regresinya?
Ada yang ditanyakan belum? Kalau belum, saya lanjutkan ke koefisien korelasi. Jadi koefisien korelasi ini kita akan melihat hubungan antara variabel tadi. Misal variabel tadi itu variabel tinggi dan berat badan. Apakah hubungannya kuat, sangat kuat, moderat, atau sedang, atau lemah, ataupun sangat lemah. Nah, untuk tahu dia kuat atau lemah, kita merujuk pada standar di sini, yaitu jika nilai koefisien korelasinya antara 0,9 sampai 1 atau antara min 1 sampai min 0,9, artinya hubungannya sangat kuat. Sedangkan jika koefisien korelasinya antara 0,7 sampai 0,9 atau min 0,9 sampai min 0,7, artinya hubungannya kuat, dan seterusnya. Ini ada penjelasannya, bisa kalian nanti baca sendiri. Kita coba langsung ke soal. Masih tentang tinggi badan dan berat badan. Untuk koefisien korelasi yang perlu kalian cari yaitu sigma X Y, sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma X, ini sigma X ya, ini kurang sigma X, lalu sigma Y, dan sigma Y dikuadratkan. Itu yang kalian cari terlebih dahulu. Setelah ketemu nilainya, baru kalian masukkan ke rumus. Seperti ini, 12 dikali 124.258 dikurangi 802 dikali 1850 dibagi akar 12 dikali 53.792 dikurangi 802 kuadrat dikali 12 dikali 287.868 min 100 min 1850 kuadrat. Nah, karena ini rumusnya agak rumit, kalian coba sendiri di Excel. Terus kalian lihat sesuai nggak hasilnya sama ini. Nah, kalau nggak sesuai, apa yang salah? Nanti bisa tanyakan ke saya di Excel-nya. Soalnya kalau kalian nggak latihan dulu, nanti ketika mengerjakan, asumsi kalian mungkin terkadang beda dengan apa yang dikerjakan di rumus ini karena kalian belum menguji terlebih dahulu apakah pengerjaan kalian ketika kalian di Excel dengan yang ada di contoh soal itu hasilnya sama atau enggak. Kalau hasilnya sama, berarti asumsi kalian dengan pengerjaan di contoh soalnya sudah sama. Tapi kalau ternyata hasilnya beda, berarti belum sama dengan asumsi teman-teman sekalian. Misalnya nih, untuk nilai koefisien korelasinya adalah 0,86. Ternyata 0,86 terletak antara 0,7 dan 0,9, maka hubungannya positif yang kuat karena nilainya positif ya, dan letaknya antara 0,7 dan 0,9 di mana penjelasannya yaitu hubungannya kuat. Jadi hubungan antara variabel tinggi badan dan berat badan mahasiswa itu kuat. Seperti itu. Mungkin sebenarnya kalau kita nggak latihan bareng, kalau kalian nggak saya kasih tugas, mungkin kalian mungkin ada yang rajin, yang mau belajar, tapi untuk beberapa juga mungkin akan terlewat begitu saja. Karena saya yakin, saya pernah jadi mahasiswa, banyak tugasnya, dan kadang kalau belajar itu ketika dikasih tugas, kadang kalau belajar itu ketika mau ujian. Jujur saya dulu juga seperti itu. Cuman jangan lupa ketika kalian belajar, ketika kalian, misal nih kalian yang mepet-mepet belajarnya,
mau ujian baru kalian tinggal lihat rumus, tinggal masukin pengerjaan kalian ke rumus-rumus tersebut, tinggal masukin langsung ketemu hasilnya. Itu kalian mending tes dulu deh, tes dulu ketika kalian mengerjakan rumus itu apa dengan contoh soal apakah hasilnya sama atau enggak. Ketika hasilnya sama, baru kalian itu yakin kalau nanti aku memasukkan rumus-rumus yang udah ada dengan studi kasus di soal ujian itu insya Allah hasilnya benar. Jadi kalian tes dulu asumsi kalian itu sama nggak sama hasil dari contoh soal itu. Dari sini ada pertanyaan mungkin? Halo? Gimana? Ada pertanyaan? Belum? Ahmad Fadila, ada yang mau ditanyakan? Presensinya sudah bisa? Udah Pak. Pak mau nanya Pak, kalau masalah rumus-rumus itu Pak, itu tuh kalau rumus yang panjang itu susah Pak dihapalinnya Pak. Itu gimana Pak cara biar bisa ngingetnya gitu biar cepet gitu loh Pak. Tipsnya gitu loh Pak. Karena enggak, kita akan susah tetap, Fadil. Kita akan tetap susah menghafalkan rumus karena kita bukan anak matematika. Karena anak matematika atau anak kalkulus yang memang dia jurusannya di matematika, dia akan berkutat dengan rumus-rumus seperti itu. Jujur, saya sendiri juga tidak akan menghafal rumus, saya lebih kepada implementasi karena saya anak industri. Dan di industri itu, saya yakin kalian juga belajar banyak di industri. Banyak yang harus kalian pelajari, apalagi industri luas. Untuk itu, kalau masalah perhitungan, saya akan menghindari closed book. Kalau masalah perhitungan, tetap insya Allah saya akan open book. Karena emang rumus emang susah untuk dihafalkan. Karena kita nggak berkutat untuk masalah rumus-rumus saja. Kita itu ada ergonomi, ada manajemen bisnis. Kita juga nanti di bisnis atau ekonomi teknik ketemu rumus-rumus kayak rate of return, NPV, dan lain sebagainya. Di ergonomi kita juga menghitung persentil-persentil dengan pendekatan yang berbeda. Ergonomi kan ada persentil juga kan. Pendekatannya juga berbeda dengan persentil yang ada di statistik untuk interval data kemarin. Jadi, kalau kalian memang ingin menghafalkan rumus, mungkin kalian catat di dinding kamar kalian. Tulislah agak besar. Jadi ketika kalian bangun tidur, kalian secara tidak langsung akan melihat rumus itu. Ketika kalian di kamar, kalian akan melihat rumus itu. Atau di mana yang sering kalian itu berada. Kalau di rumah misalnya kalian seringnya di mana? Mungkin kalian seringnya di kamar atau di ruangan TV. Lah, tempelkan rumus-rumusnya. Atau hafalan kalian. Kalian misalnya ingin menghafal selain rumus. Tempelkan hafalan-hafalan kalian di sekitar kalian, di mana kalian sering berada. Seperti itu. Nanti kalian sering melihat. Secara tidak langsung kalian akan membacanya. Tapi jangan ditempelkan di tempat ibadah ya, nanti akan mengganggu. Soalnya ketika kita melihat sesuatu sering, ya sama kayak kita sering ketemu orang. Kadang kalau kita jarang ketemu orang, kita kan lupa kan namanya ya. Misal kalian jarang ketemu sama teman SD kalian, sekarang kalian udah kuliah, udah jarang bergaul misalnya dengan teman-teman SD. Ketika ketemu, dia masih kenal sama kita, tapi kadang kita lupa. Nah, beda dengan orang yang sering kita ketemui, misalnya keluarga kita, pasti kita akan lebih sering menghafal namanya seperti itu. Yang penting kalau saya itu, ketika kalian mengimplementasikan suatu kasus ke dalam rumus itu bisa, asumsi kalian benar. Dan kalian itu bisa membaca studi kasus dan menyimpulkan studi kasus tersebut.
berdasarkan dari formula-formula yang sudah ada. Yang penting itu. Saya juga saya juga kasihan misalnya kalian setiap pertemuan dikasih tugas ya berat kan ya, karena nggak cuma saya yang ngasih tugas kan. Saya sadar kalau selain saya juga dosen-dosen lain juga memberi tugas, apalagi daring itu banyak yang ngasih tugas. Nah, kemarin saya kenapa implementasikan di Excel? Karena kalau kelas sebelumnya itu masih manual dan kalau pakai kalkulator itu bakalan lama. Nah, kemarin itu saya coba untuk implementasikan perhitungannya di Excel agar kalian itu tahu caranya dan lebih cepat bagaimana mengolah datanya. Sudah? Ada pertanyaan lain? Kalau sudah akan saya tutup. Untuk presensi semoga nggak ada yang bermasalah ya. Iya Pak, nggak ada Pak. Oke. Pak, saya tadi belum presensi, nggak bisa Pak, nggak muncul course-nya. Nggak muncul course-nya. Apa kamu salah room, Fahri? Propstat C kan Pak? Ini yang room ini Fahri, yang room dia itu gabung jadi satu. Jadi tulisannya Propstat A, B, C. Oh, ABC ya Pak. Cari dulu ya Pak. Ya, nah, ini karena presensi ada waktunya sambil dicari ya Fahri ya. Iya Pak, terima kasih. Ya nanti kalau masih belum bisa, nanti WA langsung saya saja. Oke teman-teman, nanti akan saya kasih latihan soal aja ya. Latihan soal itu bisa terserah kalian mau cobain atau enggak latihan soal tersebut, tapi insya Allah latihan-latihan soal itu yang nanti akan keluar di UTS. Oke, terima kasih atas pertemuannya pada hari ini. Selalu jaga kesehatan kalian, selalu jaga prosedur, selalu lakukan prosedur new normal Izin, Pak. kemanapun. Ya, Jadi kenapa? Itu latihan soalnya untuk latihan sendiri kan Pak, nggak dikumpul kan? Iya, nggak dikumpul untuk kalian latihan sendiri. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya. Jangan lupa kalau mau jalan-jalan, cari ruangan yang terbuka, terus tetap menempati prosedur new normal. Sekarang saya nggak pakai masker soalnya sekarang saya nggak ada orang lain di sekitar sini. Baiklah, terima kasih. Saya belum Wassalamualaikum. ketemu itu Pak. Belum ketemu. Iya, Ini nanti lewat WA aja ya, Fahri. Iya, Ya? saya WA aja ya Pak. Iya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Wabarakatuh. Sama-sama. Ini Terima kasih Pak. recordnya ini tidak akan selesai ketika kalian semua keluar semua. Oke? Oke, Pak. Fanny biar sampai 3 jam.